Kompas yang kembali hadir untuk Anda bersama saya Desi Fiftina. Dan saudara, hujan deras landa wilayah timur laut Amerika Serikat. Subway New York terendam banjir hingga lantai peron. Air mengalir deras ke dalam area peron, sementara penumpang tetap bertahan di dalam gerbong. Sebagian penumpang terlihat berdiri di atas kursi untuk menghindari air yang merembes masuk ke gerbong. Sistem drainase kota New York dilaporkan tak mampu menampung curah hujan sehingga mengakibatkan banjir di berbagai kawasan. Peringatan banjir bandang diterbitkan di Washington DC, Baltimore, New Jersey, dan Arlington, Virginia. Hampir 2.000 penerbangan dibatalkan dan lebih dari 10.000 lainnya tertunda di wilayah timur laut. Pihak berwenang pun mengimbau warga untuk tetap di rumah, menghindari perjalanan dan mengikuti arahan darurat karena badai diperkirakan masih akan berlangsung hingga Selasa. Sejumlah desa di Siberia turut terendam banjir akibat curah hujan tinggi. Puluhan rumah terdampak membuat 236 penghuninya harus dievakuasi ke tempat aman. Selain permukiman, banjir juga merendam hutan-hutan yang dikhawatirkan dapat membahayakan ekosistem di dalamnya. Bencana ini diperkirakan masih terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan mengikuti tingginya curah hujan yang turun. Informasi lainnya, saudara, serangan Israel ke Gaza tak juga berhenti. Puluhan warga Gaza, termasuk wanita dan anak-anak, tewas. Di sepanjang jalur Gaza, serangan terbaru menewaskan 93 warga Palestina. Belasan diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Duka mendalam dirasakan keluarga para korban di rumah sakit Shifa. Belum ada keterangan dari militer Israel terkait serangan mematikan ini. Selain puluhan korban tewas, serangan juga melukai 278 orang lainnya. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan 58.400 warga Palestina dan melukai 139.000 lainnya. Otoritas Kesehatan Palestina menyatakan korban tewas warga Palestina meningkat menjadi 58.386 jiwa dan 139.077 orang terluka sejak konflik Hamas dan Israel meletus sejak Oktober 2023. Bahkan dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel telah merenggut 120 nyawa dan melukai 557 orang. Kondisi ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan. Otoritas kesehatan mendesak dunia bertindak, menyebut penahanan tenaga medis oleh Israel sebagai kejahatan dan menuntut pembebasan mereka dan menekankan pentingnya tekanan global demi keadilan. Saudara, drone Ukraina menghantam kota Voronezh, Rusia pada hari Selasa. Akibatnya 24 orang luka-luka. Proyektil menghantam sejumlah bangunan hingga menimbulkan ledakan dan asap hitam. Serangan ini membuat 24 orang luka-luka serta merusak permukiman dan sejumlah kendaraan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut telah menghalau 55 drone Ukraina sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Взято на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, обеспечено взаимодействие всех оперативных служб. На месте осуществляется координация правоохранительных органов с целью оказания правовой помощи граждан и приема жалоб. Informasi usai jeda, saudara, saluran irigasi persawahan di Pekon, Sukaraja, Kabupaten Tanggamus, Lampung ramai dikunjungi warga. Lokasi ini yang memiliki air jernih dan segar yang bersumber dari kaki gunung.
Kota Balikpapan yang juga dikenal sebagai kota minyak memiliki batik khasnya sendiri. Salah satunya batik Klubut yang tidak hanya untuk dipakai tapi juga kerap diperlombakan.